Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setio Budi, NIM 09181003 dari Teknik Perkapalan 2018. Di sini saya akan membawakan materi mengenai furnace brazing. Berikut penjelasannya. Baik, sebelum menjelaskan mengenai furnace brazing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai brazing. Brazing sendiri adalah proses penyambungan sebuah material melalui proses pemanasan pada temperatur yang cocok dan menggunakan logam pengisi berupa liquidus logam pada temperatur di atas 450 derajat Celcius. Sedangkan logam dasar yang digunakan adalah logam yang berada di bawah temperatur solidus. Ya baik, di sini ada furnace brazing. Furnace brazing itu adalah teknik brazing menggunakan metode tungku, yaitu digunakan ketika bagian yang akan di brazing dapat diperakit untuk menahan mereka dalam posisi yang benar. Kemudian filler pada logam brazing dapat ditempatkan dalam kontak dengan join. Kemudian beberapa join bracket harus dibentuk secara stimulan pada perakitan selesai, dan bagian kompleks harus dipanaskan secara seragam untuk mencegah distorsi yang akan dihasilkan dari pemanasan lokal di daerah join. Bagian yang akan di brazing harus dirakit dengan logam pengisi dan flux jika digunakan terletak atau di sekitar join. Filler logam praletak mungkin dalam bentuk kawat, foil, kikiran, slugs, bubuk, pasta atau tape. Perakitan tersebut dipanaskan dalam tungku sampai bagian jangkauan yang brazing suhu dan brazing terjadi. Perakitan ini kemudian dihapus. Tungku yang digunakan untuk brazing diklasifikasikan sebagai: pertama, base type untuk udara atau atmosfer yang dikendalikan. Kedua, continue type dengan udara atau atmosfer yang dikendalikan. Ketiga, jenis retort dengan atmosfer yang dikendalikan. Kemudian yang keempat ada vakum. Vakum tungku brazing ada dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tungku pemanas, yaitu disebut retort tunggal berpompa, adalah tabung kimia tunggal yang disegel. Biasanya cukup logam tebal. Tabung kimia dengan pekerjaan yang dimuat dalam segel dievakuasi dan dipanaskan dari luar dengan tungku. Kebanyakan pekerjaan brazing membutuhkan vakum memompa terus-menerus sepanjang siklus untuk menghilangkan gas yang dilepas oleh beban kerja. Kemudian ada double pumped retort. Double pumped retort itu adalah tungku khas dari jenis ini yang memiliki retort inner dalam dinding luar atau ruang vakum. Juga dalam dinding luar ada isolasi termal dan elemen pemanas listrik. Kemudian yang ketiga ada vakum tangki berdinding dingin, sebuah tungku dinding vakum khas dingin yang memiliki ruang vakum tunggal dengan isolasi termal dan elemen pemanas listrik yang terletak di dalam ruangan. Baik, selanjutnya penggunaan metode furnace brazing sendiri biasanya digunakan pada proses pembuatan kisi-kisi radiator. Mari kita lihat langsung ke videonya. Ya, kemudian dari proses furnace brazing ini terdapat keuntungan dan kerugian. Dan untuk keuntungannya, yang pertama dapat menyambungkan logam maupun non logam. Yang kedua dapat dilapisi untuk tujuan perlindungan. Yang ketiga mudah diadaptasi. Kemudian terdapat kerugiannya, yaitu yang pertama kekuatan sambungannya kurang, dan yang kedua tenaga yang digunakan harus ahli.
Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai furnace brazing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.